Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan yang diambil dari Amsal 24 ayat 3 sampai 4. Yang bunyinya adalah, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Jadi ada 3 hal di sini, yaitu hikmat, kepandaian, dan pengertian. Nah, kalau kita ibaratkan orang yang lagi mau membangun rumah, apa sih yang pertama-tama yang dibangun sebelum membangun rumah itu? Yang pertama-tama adalah pondasinya. Betul ya Bapak Ibu ya, pondasinya. Walaupun pondasi itu tidak terlihat, tapi justru yang tidak terlihat itu adalah kekuatan yang sangat besar. Jadi sesuatu yang sangat penting. Dan itu pondasi itu kita samakan dengan hikmat. Yang kedua adalah rumahnya. Rumah itu adalah ya bagiannya ada tembok, ada pilar, ada jendela, ada pintu, ada atap. Nah, itu adalah rumah. Nah, itu sama dengan kepandaian. Dan yang ketiga adalah perabotan. Apa yang ada di dalamnya? Kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Nah, perabotan itu sama dengan adalah pengertian. Yang pertama adalah pertama pondasi, yaitu sama dengan hikmat. Nah, Amsal 8 ayat 11 mengatakan, karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Jadi hikmat itu lebih berharga daripada permata. Kalau kita bilang permata adalah barang yang berharga nggak? Berharga gitu kan ya. Ada nggak orang yang buang permata? Nggak ada pastinya ya, permata itu sangat dihargai. Tapi hikmat itu lebih berharga daripada permata. Jadi hikmat itu sangatlah penting dan sangatlah berharga. Arti hikmat itu apa sih? Kalau secara umum hikmat itu adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian atau situasi. Kurang lebih seperti itu lah ya, hikmat secara umum. Tapi yang kita mau adalah hikmat apa sih? Hikmat Tuhan pastinya ya. Kita butuh hikmat Tuhan. Kenapa? Karena tanpa hikmat Tuhan, kita bisa salah jalan. Kita bisa salah ambil keputusan. Atau bahkan mungkin kita bisa tersesat. Matius 7 ayat 24 sampai 25 mengatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya atau syema, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi batu itu adalah pondasinya, pondasi yang kuat dan kokoh. Pondasi yang kuat dan kokoh itu adalah apa Bapak Ibu? Yaitu Tuhan Yesus sendiri, hikmat dari Tuhan. Banyak orang yang tidak meminta hikmat, tiba-tiba langsung membangunnya dengan langsung nomor 2, yaitu membangun kepandaian. Apa orang pandai banyak gak yang kaya? Banyak. Jadi pada saat terjadi musibah, terjadi masalah, rumah yang dia dirikan itu goyah dan akhirnya bisa rubuh dan rusak fatal akhirnya. Kalau orang pandai tentunya hanya mengandalkan akalnya saja ya. Tapi orang yang berhikmat adalah orang yang meminta petunjuk Tuhan. Yang setiap kali dia meminta petunjuk Tuhan, bertanya kepada Tuhan, STT, selalu tanya Tuhan.
Takut akan Tuhan sama dengan menghormati Tuhan. Yang kedua, dengan kepandaian itu ditegakkan. Yaitu di Yohanes 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman Tuhan adalah terang bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jangan pernah kita lupa untuk bersekutu dengan firman, dan kita perlu menyediakan waktu kita. Jangan sampai pun kita sebagai orang Kristen, kita cuma hanya tahu Tuhan Yesus mati di kayu salib menggantikan diri saya. Cukup sampai di situ aja. Atau kita pernah dengar orang bilang, asal percaya saja, kamu pasti selamat. Apa iya Bapak Ibu, hanya sampai cukup di situ aja? Yang ketiga adalah pengertian. Dan dengan pengertian, kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Pernah nggak Bapak Ibu ketemu orang yang nggak pengertian? Bagaimana kira-kira? Ngeselin ya, maunya menang sendiri, maunya suka-suka dia, maksa maunya cara dia. Contoh misalnya, orang yang nawarnya maksa, ngeselin ya, gitu ya. Dia nggak ngerti gitu, karena orang untungnya bukan buat kaya tapi cuma buat makan gitu ya. Dia pasti akan menangis, dia akan minta diperhatikan, dia tidak mau tahu walaupun orang tuanya mungkin lagi makan, mungkin lagi sibuk. Dia pokoknya dia mau dia dilayanin dulu gitu ya. Nah, tapi anak yang sudah mulai dewasa, dia mulai bisa mengerti orang tuanya, dia mulai belajar makan sendiri, dia belajar mandi sendiri. Anak kecil pun ada yang dewasa cara berpikirnya. Tapi jangan sampai kebalikannya, kita udah dewasa, tapi cara berpikir kita seperti anak kecil. Jangan sampai seperti itu ya. Saya lihat di sini, bahwa ternyata orang yang pengertian adalah orang yang berbahagia. Contoh kasus misalnya, teman saya tiba-tiba membentak saya gitu ya. Saya juga punya dua pilihan. Satu, saya mau reaktif. Dua, saya mau respon yang positif ya, maksudnya dengan pengertian gitu ya. Kalau saya reaktif, saya pasti akan membentak balik teman saya. Atau mungkin saya gebrak meja. Atau mungkin saya tinggalin dia. Atau mungkin saya nggak mau terima telepon dia lagi. Itu kalau saya reaktif. Tapi kalau saya respon positif, saya mau mengerti dia. Ada apa ya dengan dia? Kenapa dia tiba-tiba bentak saya? Apa mungkin dia ada masalah? Atau mungkin dia sedang kesulitan? Itu adalah benar-benar suatu hal yang patut kita minta pada Tuhan. Kadang orang Kristen ada yang merasa, ya saya udah percaya Tuhan, saya udah kenal Tuhan, saya udah baca Alkitab, udah habis, udah bolak-balik, udah pokoknya saya udah kenal Tuhan. Tapi kita lupa ada satu hal lagi, yaitu apa? Pengalaman bersama Tuhan. Pengertian poin yang ketiga itu bisa kita dapat melalui pengalaman. Kita sungguh-sungguh bisa mengenal teman kita, pasangan kita, atau siapapun gitu ya. Setelah kita melewati waktu,
atau pengalaman bersama teman kita itu atau pasangan kita. Inilah yang saya suka minta pada Tuhan. Tuhan, saya mau minta pengalaman yang banyak bersama Engkau Tuhan. Entah melalui sakit, entah melalui pekerjaan, entah dalam keluarga, entah bersama pasangan, entah banyak hal gitu, suka dan duka gitu ya. Pengalaman bersama Tuhan itu adalah suatu hal yang indah. Karena Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tahun lalu di bulan Mei 2019, saya punya anak itu mogok sekolah. Jadi dia nggak mau sekolah lagi ya karena alasan tertentu gitu ya. Saya merasa sedih ya, kecewa ya, marah ya. Saya rasa aduh ini tanggung banget, ini udah mau ujian akhir loh, udah mau kenaikan kelas. Kenapa anak ini tiba-tiba nggak mau sekolah? Saya ngadu sama Tuhan, Tuhan ini gimana? Saya merasa gagal sebagai orang tua. Lalu Tuhan memberikan sebuah nada gitu ya yang nggak tahu ada di pikiran saya, terus saya mainkan, saya catat, terus saya bagikan di grup Lause pada saat itu. Dan puji Tuhan ada respon yang positif dari Lause Indra gitu, dia membuatkan liriknya. Terus musik juga ngajakin, ayo kapan mau rekaman gitu ya. Wah saya bilang kok jadi gini ya malah ya, padahal tadi suatu problem gitu ya. Itu dan akhirnya menjadikan sebuah lagu, yaitu yang lagunya terpujilah Allah di tempat yang maha tinggi. Itu lagu itu lagu pertama yang sungguh seperti sebuah perabotan yang indah yang memang bisa mengisi rumah saya, kehidupan saya. Saya sungguh bersyukur ada sebuah lagu itu yang Tuhan titipkan pada kami. Dan akhirnya si Lala ini kami putuskan untuk homeschooling.
Jadi mau nggak mau ya saya harus ngurusin dia sekolahnya, les, apa segala macam gitu ya. Jadi saya benar-benar waktu saya curahkan buat anak ini gitu ya. Apa ya akhirnya saya juga berhenti bekerja. Ya saya tinggalin kerjaan saya, ya saya pikir ya udahlah nggak apa-apa lah. Dan suami saya puji Tuhan juga, suami juga mendukung gitu ya, karena dia tahu anak ini lagi butuh perhatian. Jadi dia bilang udah kamu gak usah kerja. Dan puji Tuhan, berkat Tuhan cukup gitu ya untuk kami, walaupun saya nggak bekerja, semuanya Tuhan cukupkan. Dan pada akhir Desember saya dipanggil oleh manajemen kantor karena target saya tidak tercapai. Mereka meminta saya untuk demosi gitu ya. Ya pada saat itu ya saya cukup sedih juga gitu ya. Ya mau bilang apa gitu ya, karena kondisinya seperti itu gitu ya. Memang saya harus demosi. Mereka bilang ada syaratnya, kamu kalau nggak mau demosi ya kamu harus kejar target kamu. Saya bilang jujur saya nggak punya waktu gitu ya untuk melakukan pekerjaan saya. Karena saat ini saya prioritas saya waktunya adalah untuk anak saya. Jadi ya saya bilang ya nggak apa-apa kalau memang saya harus demosi. Akhirnya saya tanda tangan saya untuk demosi. Per Januari saya udah tidak jadi manajer lagi. Ya udah saya juga malas, jadi juga agak malas ke kantor gitu ya. Memang nggak ada waktu juga ya untuk ke kantor. Dan bulan Maret pandemi COVID lebih lagi gitu ya, stay at home, jadi benar-benar nggak ke kantor sama sekali. Pada bulan Mei 2020 Lala lulus ujian paket A itu yang setara dengan SD kelas 6. Dia dapat ijazah, terus akhirnya saya masukin dia ke Strada karena saya tanya dia, kamu bagaimana? Kamu mau sekolah homeschooling lagi atau mau formal? Dia bilang saya mau sekolah, katanya formal. Mungkin dia bosan nih homeschoolingnya. Akhirnya dia minta formal, saya masukin dan dia daftar dan udah diterima. Terus saya pikir mau ngapain lagi ya, udah nggak ngapa-ngapain, udah nggak nganter ngeles gitu kan, les juga udah pada libur. Akhirnya pada saat itu lagi masa Zoom kan ya, kita stay at home tapi kita work from home gitu. Jadi saya mulai belajar Zoom, saya mulai cari tahu lagi ada apa sih kegiatan di kantor gitu ya. Tapi memang benar-benar puji Tuhan ya, berkat Tuhan. Dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Tuhan memberikan berkatnya tidak berhenti-berhenti, tidak pernah kosong. Setiap bulan itu ada nasabah baru yang masuk. Itu benar-benar thanks God banget gitu ya. Walaupun mungkin di kantor saya, maksudnya selama saya kerja memang saya biasa-biasa aja gitu ya kerjanya ya. Pernah saya juga, teman saya ada yang senior gitu ya, pernah nanya sama saya, Lia, kamu selama jadi agent apakah kamu pernah dapat trip jalan-jalan? Jadi teman saya ini yang senior tuh udah jalan-jalan ke luar negeri, udah kemana-mana gitu ya. Saya bilang ya saya nggak pernah, memang nggak pernah gitu kan ya. Terus dia bilang saya, kita sebagai anak Tuhan, kita harus punya prestasi. Kita harus memuliakan nama Tuhan. Dengan kamu dapat trip itu, kamu memuliakan nama Tuhan. Nanya seperti itu. Saya cuma bertanya sama Tuhan, apa iya Tuhan seperti itu ya Tuhan? Apakah selama ini saya belum memuliakan nama Tuhan? Saya belum pernah dapat trip gitu kan. Tapi memang saya nggak nyangka, nggak terpikirkan sama sekali. Ternyata saya mendapatkan malahan 2 trip destinasi yang saya amazing banget ya. Ini mah bener-bener miracle banget yang nggak pernah saya pikirkan. Yang malahan orang bilang lagi COVID gini, aduh kondisi ekonomi itu lemah banget. Tapi malahan saya dapat berkat Tuhan yang luar biasa. Di akhir tahun pun ada nasabah yang cukup besar masuk gitu ya, big cash, walaupun saya nggak kenal gitu, ini teman punya teman, itu pun juga tak terpikirkan bisa masuk gitu ya. Ini amazing banget, Tuhan itu luar biasa. Kalau saya lihat ke belakang, ini benar-benar bukannya kepandaian saya, bukan kekuatan saya, tapi benar-benar ini adalah berkat dan kemurahan Tuhan. Time is a gift. Waktu itu adalah pemberian dari Tuhan. Apa yang kita pakai dengan waktu kita? Apakah kita menggunakannya dengan bijaksana? Bangun tidur pun kita udah ada 2 pilihan. Kita ada banyak pilihan. Kita mau tidur lagi, atau kita mau baca Alkitab, atau kita mau bangun, atau mau apa. Itu ada di tangan kita pilihan itu. Tapi semuanya itu harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan.
Ayolah kita gunakan waktu kita untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan kita membaca Alkitab, dengan kita menggali kebenaran firman Tuhan ini. Saya ingat kesaksian Ibu Syuing kemarin ya, dia bilang pada masa pandemi COVID ini, saya menggunakan waktu saya dengan membaca Alkitab, bukan hanya bahasa Indonesia, tapi juga bahasa Mandarin, dan bahasa Mandarin saya tambah bagus sekarang, tambah dalam lagi. Wah, itu luar biasa banget ya. Itu adalah memakai waktu yang sangat bijaksana itu. Jangan menghitung apa yang hilang, tapi menghitung apa yang ada pada saya. Ya, kalau kita mau menghitung apa yang hilang, kita akan merasa sedih, kita akan merasa kecewa gitu ya. Tapi pada saat kita menghitung apa yang ada pada saya, ternyata berkat Tuhan itu sungguh luar biasa. Kita masih ada orang-orang yang kita cintai, kita masih ada tempat tinggal, kita masih ada makanan yang masih kita makan. Itu sangat bersyukur banget. Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Kiranya rumah yang kita dirikan adalah sebuah prestasi untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk diri kita lebih dihargai atau diakui. Jadi saya pun juga walaupun di kantor kasih target yang tinggi gitu ya, saya pun juga punya target yang tinggi. Tapi Tuhan bilang cukup segini aja, karena Tuhan tahu kebutuhan saya gitu ya. Ya oke Tuhan, terima kasih. Lakukan peran kita sebaik mungkin, entah sebagai ayah atau suami, entah sebagai ibu atau istri, entah sebagai anak atau orang tua, entah sebagai bawahan atau sebagai bos, atau sebagai teman. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin.